Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Ulil Fahri ya, Fahri IT Solution. Oke, sekarang saya akan memberi cara atau memberitahu kalian cara menginstal Odoo pada Linux ya, terutama Ubuntu ya. Mengapa sih saya tidak suka Windows? Saya bukannya tidak suka Windows, saya suka. Tetapi karena ini nanti berhubungan dengan open source atau server, jadi server lebih saya sarankan kita menggunakan Linux. Karena dengan begini maka satu em, bisa multi gudang, bisa multi toko lah dengan Odoo, intinya itu aja lah ya. Oke, saya langsung saja, nanti silahkan gabung ke atau kunjungi dulu website saya yang baru melihat di Mfahri Web ID. Mau gabung ke komunitas saya juga silahkan ya, kita bisa tanya jawab di sana. Oke, langsung saja kita masuk ke kelas online ya, di menu kelas online. Oke, di sini ada 3 kursus yang baru tersedia secara gratis. Mau belajar tentang OpenChat, saya juga persilahkan. Mau belajar tentang CRUD, PHP juga saya persilahkan. Oke, karena fokus kita adalah tentang Odoo, maka kalian silahkan buka dulu implementasi Odoo 13. Ya, ini overview-nya, silahkan masuk ke tab kurikulum. Oke, ini materi-materi yang akan kita bahas. Oke, saya klik dulu dengan Odoo. Oke, ini video pertama yaitu tentang pengenalan dengan Odoo. Yang kita bahas sekarang adalah yang di sini, instalasi Odoo 13. Untuk video-video berikutnya belum selesai saya buat ya, tapi akan segera saya update dan saya upload ya. Nih, saya sarankan sebelum masuk ke instalasi Odoo 13, kalian harus kenal dulu apa sih Odoo, kemudian apakah saya perlu yang versi berbayar atau menggunakan versi yang gratis. Oke, ini materi kita selanjutnya adalah tentang ini ya, instalasi Odoo pada Linux. Oke, langsung saja. Karena localhost 8069 saya sudah ada atau Odoo saya sudah terinstall di Linux saya di sini, saya sebenarnya pakai Linux juga nih ya. Oleh karena itu saya minta bantuan VirtualBox saja. Ini saya menggunakan VirtualBox ya. Oke, saya contohkan, saya menggunakan web browser download Odoo ya. Saya download Odoo. Oke. Oke, seperti yang saya bilang kemarin pada video pertama, kalau bisa kita download yang versi community saja. Mengapa demikian? Karena kita juga baru proses belajar. Setelah kalian handal, baru kita pindah ke Odoo Enterprise. Oke, langsung saja ya, saya download. Pertama sebelum download kalian isi dulu data-data. Saya contohkan di sini data saya sederhana, Muhammad Ulil Fahri. Oke, ini nomor HP saya, WA saya mas saya. Oke, selanjutnya ini email saya. Jika kalian ingin menghubungi saya via email, silahkan. Oke, saya Binusian sih, alumni Binus. Oke, ini silahkan diisi ya, hanya saya sendiri. Kemudian di bawah 5 ya. Oke, kita tunggu dulu loadingnya. Kalau kalian gunakan Windows, silahkan download yang versi Windows. Kalau saya menggunakan Ubuntu, berarti saya menggunakan versi Ubuntu ya. Saya download. Oke, saya tunggu downloadnya. Oke, saya save, simpannya dalam format dep nantinya ya. Oke, kita tunggu. Oke, sambil nunggu download ini, videonya saya pause dulu. Setelah download selesai, baru saya lanjutkan ya. Oke ya, jadi sepertinya sudah selesai nih downloadan saya. Jadi karena ini menggunakan dep, kalian bisa melakukan klik 2 kali seperti ini ya. Cara saya gampang lah, seperti kalian menginstal di seperti kalian menginstal di Windows ya. Karena di sini sudah menggunakan versi dep, silahkan kita install. Jadi kita tinggal tunggu saja prosesnya. Oh, apa ini tidak mau nih? Oke. Jika seperti ini tidak mau, maka kita bisa menggunakan alternatif seperti ini. Open terminal, kita gunakan ini saja. Kita
sudo dpkg min I, nama filenya itu odo. Oke, ntar oke ya, jadi saya coba lagi, kita pakai terminal. Oke, saya coba. Oke, prosesnya seperti ini ya, di Linux cukup gampang rasa saya, tinggal perintah sudo dpkg min I, kemudian nama programnya ya dalam format dep. Ini biarkan proses berjalan. Saya pause dulu. Oke lah, saya kira untuk install ini kalian bisa lah sendiri ya, karena di VirtualBox nampaknya agak lama nih. Oke, saya langsung saja. Di sini yang sudah jadi, yang punya saya, yang di Linux saya ini adalah ini ya, localhost di contoh mvari saya. Kemudian bagaimana jika saya ingin di Odo, kalian bisa multi ya, maksud saya multi database. Saya contohkan manage database baru ya, karena kita file baru. Kemudian saya buat seperti ini, buat database baru. Saya buat misalnya latihan, kita buat namanya distributor toko aja, distributor buku, karena nanti studi kasus saya untuk yang ini kursus-kursus yang lain yang diimplementasi Odo ya. Ini untuk yang materi kita studi kasusnya adalah distributor buku. Oke. Kemudian ini email, saya contohkan di sini admin.com. Kemudian saya buat 1234 saja, 0852 84606, saya nomor HP saya. Kita pilih Indonesia biar lebih enak. Ini demo data, boleh kalian centang jika kalian ingin belajar, tapi saya tidak centang ini. Kita langsung saja continue ya. Ini biarkan prosesnya berjalan ya, tidak lama. Oke, saya pause lagi sambil nunggunya. Oke, ini sudah selesai, saya lanjut lagi. Oke, database di Odo bisa kalian pilih ya, enak tuh di Odo, bisa multi database. Kemudian ini adalah tampilan awalnya tadi, saya contohkan. Saya membuat login adalah admin.com, kemudian password 1234, saya login ya. Jadi ini adalah tampilan Odo Community pertama kali ketika kalian menginstal Odo ya. Nih, belum ada aplikasi yang terinstall karena fokus kita adalah tentang distributor. Jadi kalian bisa langsung install aplikasi yang diperlukan saja. Tidak perlu semua aplikasi. Ini kan banyak nih, ada CRM, situs web, proyek, tabel waktu, persediaan, berkode, penagihan. Banyak sekali ini aplikasi ini yang bisa kalian gunakan. Ya. Ini ya banyak ya. Nih. Ini baru dalam bentuk aplikasi, bisa ada juga ekstranya. Ini banyak sekali ini ya. Oke, sekarang agar lebih cepat kita ya cara install modul yang diperlukan, modul yang kita perlukan cuma ini CRM ya, kemudian situs web kita tidak perlu, proyek kita tidak perlu, persediaan itu gudang kita perlu, penagih invoicing kita perlu, produksi. Oh ya, ini untuk produksi jika kalian ingin membuat, maksud saya jika kalian memang memproduksi produk tertentu, tapi fokus kita tidak di sini ya, tidak di MRP. Oke. Selanjutnya penjualan. Oh, back dulu, maaf. Kita back. Saya ulangi, CRM, persediaan, penagihan, produksi tidak saya centang, penjualan, pos, kemudian pembelian. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek lagi apakah ada yang lain ya, bisa banyak ya, bisa karyawan, perekrutan dan lain. Oke, cukup mungkin saya rasa persediaan, penagihan, penjualan, pos ya. Oke, langsung saya tindakan install. Jadi ini menginstal secara keseluruhan yang telah kita centang. Ini nunggu lagi loading ya. Oke, jadi sambil nunggu loading saya pause lagi. Asal sudah selesai saya unpause lagi. Oke, sepertinya sudah selesai ini menginstal. Saya langsung coba saja ya. Kita refresh ini. Saya coba refresh.
Oke, aplikasinya itu akan muncul terpasang. Bisa klik di menu samping sini ya. Langsung plugin-plugin atau mode-mode lain yang saling terintegrasi juga terinstall seperti kalender, kontak, CRM, penjualan, pos, pembelian, ya, persediaan dan lain-lain ya. Ini bisa kita pengaturan di sini ya. Untuk cara penggunaannya nanti berdasarkan materi ini ya. Pada video ketiga ya, mengelola klien dengan Odoo 13 itu masuk ke bagian yang CRM. Nanti akan saya buatkan video khususnya. Untuk ini saya memberitahu kalian dulu untuk di menu pengaturan. Ini jika kalian ingin menambah user ya, seperti contohnya sales dan lain-lain. Kemudian ini mengubah nama perusahaan kita. Saya contohkan di sini update info distributor buku XYZ, alamat misalnya saya buat Ketapang. Oke ya, ini situs web saya buat www.mfahri web ID. Di sini kita bisa mengasih logo ya, logo perusahaan kita. Saya contohkan, saya coba memberi logo oke, logo saya saja. Oke, selanjutnya tinggal kita simpan. Ini logo ini nanti berpengaruh ya. Oke, nanti bisa kita cetak contoh nih. Jadi di Odoo juga bisa langsung mencetak ya. Seperti ini contoh pencetakannya. Kemudian kita balik lagi ke pengaturan. Banyak sekali pengaturan-pengaturan pada Odoo ya. Di sini akan saya jelaskan berdasarkan materi-materi ini nanti ya, biar kita lebih fokus. Pertama tentang CRM nanti. Untuk ini kalian hanya kenal dulu dengan Odoo-nya, intermezzo-nya. CRM ini fitur-fitur CRM ya, customer relasinya. Kemudian penjualan, nih nanti penjualan, pembelian, oke, penagihan sampai ke pos. Tapi akan saya tunjukkan satu. Ini adalah menu dari kalender ya. Di kalender ini kita bisa menjadwalkan pertemuan dengan klien kita ya. Nih di kalender nih. Kemudian di kontak, ini adalah kontak-kontak kontak-kontak klien kita, maupun baik dari pemasok ataupun dari customer. Oke, selanjutnya ini CRM ya. Ini nanti CRM contohnya seperti ini. Ketika ada peluang baru ya, atau proposal baru ya, apakah nanti proposisi terkualifikasi atau berhasil berdasarkan penawaran dari sales atau dari kita sendiri. Selanjutnya ini adalah contoh penjualan ya. Ini penjualan, menu-menu penjualan di sini bisa kita lihat di order dari penawaran, order penjualan, tim dan pelanggan. Ada juga siap di fakturan ya. Jadi penjualan ini kita akan belajar nanti pada materi berapa ya di sini sampai membuat surat jalan. Oke, selanjutnya di pos. Pos ini adalah contoh kasir ya. Saya klik baru, contohnya sesi baru di sini. Ini adalah tampilan kasir dari Odoo, tapi akan saya bahas nanti di pertemuan terakhir. Oke, ini saya close dulu, konfirmasi. Selanjutnya ada juga menu pembelian. Tadi kita penjualan, kita menjual, sekarang kita membeli ya. Nih di sini nanti akan ada permintaan penawaran kita, bagaimana cara membeli ya dari pemasok ya, karena nanti ada hubungannya dengan invoicing nanti atau penagihan. Oke, ini penjejak tautan. Oke, bisa dilihat nanti rekaman kita. Kemudian persediaan itu gudang. Ini ada tampilan dari gudang, pengaturan konfigurasi gudang dari Odoo. Karena di sini nanti kita akan bisa melihat apakah ada penerimaan barang terlambat atau tidak. Di sini nanti akan dilihat prosesnya, apakah ada yang belum dikirim ya. Kemudian ini transaksi lewat pos. Ini banyak sekali menunya. Selanjutnya di penagihan ya. Di penagihan ini menu-menu penagihan dari pelanggan, pemasok sampai laporan hingga konfigurasi. Sebenarnya untuk yang lebih detail kita harus menggunakan yang akuntansi. Nih, yang aplikasi.
nih akuntansi untuk perhitungan uang yang lebih detail. Tapi karena harus menggunakan yang versi enterprise, maka kita tidak dapat fitur dari akuntansi. Maka kita cukup menggunakan fitur dari penagih ini saja. Oke, saya kira cukup sekian untuk cara instalasi Odoo pada Linux, kemudian menu-menu pada Odoo ya, kemudian apa saja yang kita perlukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.